Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rosidi Aziz. Jadi, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu manajemen ternak perah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan terkait dengan kesehatan ternak perah. Nah, sebelum lanjut, teman-teman sekalian, semoga pada kesempatan kali ini, semoga sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita sama-sama berdoa ya untuk kelancaran perkuliahan kita, dan insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya adalah pembahasan yang ringan, tidak terlalu berat ya. Dan ini merupakan perkuliahan bagi saya perkuliahan yang tidak terlalu asik ya. Ini bagi saya pribadi. Kenapa? Karena ya perkuliahan saya kan seringnya ya berinteraksi ya dengan teman-teman, berbicara secara langsung, ya bahkan ya tidak jarang ya ya santai, tetap kuliahnya santai, ya bersenda gurau, dan bisa istilahnya bisa bertatap muka seperti itu. Kalau perkuliahan semacam ini ya tentu kurang mengasihkan bagi saya seperti itu. Baik, ya karena ya tuntutan istilahnya pandemi ini belum selesai, maka perkuliahan kita ya dilanjutkan secara virtual melalui aplikasi YouTube ini. Baik, ya simak penjelasan sampai selesai. Ya, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kemudian pembahasan-pembahasan yang kurang sempurna, ya mohon dimaklumi ya. Dan ya tetap setiap masukan itu merupakan hal-hal yang begitu luar biasa bagi saya. Jadi bila ada masukan ya mohon ya dengan senang hati dan dengan segala kerendahan hati ditulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kita sebagaimana yang sudah disampaikan tadi itu, jadi manajemen kesehatan ternak perah ya. Baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ternak perah itu ya sebenarnya sama dengan ternak-ternak yang lainnya ya. Jadi ternak perah ini ya istilahnya kalau bahasa ekonomi itu ya ada ya tangible ya, kemudian ada intangible kan begitu ya. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Sebelum memahami terkait dengan kesehatan ternak perah, berarti kita harus memahami dulu terkait dengan sehat itu apa, kemudian sakit itu apa, penyakit itu apa gitu. Kita mulai dari pengertian sehat dulu. Pengertian sehat itu bagaimana sih gitu kan. Jadi sehat itu ya merupakan keadaan atau kondisi ya ditinjau dari aspek
ya psikisnya, psikologisnya, dan biologisnya itu dalam keadaan normal, gitu ya. Ini yang perlu kita bawain, garis bawain ya. Yang perlu kita garis bawain. Jadi kondisi sehat ini keadaan ya dari aspek psikologis, ya psikis, kemudian biologis itu dalam kondisi normal. Nah, sebaliknya bila kondisi psikis, biologis, kemudian psikologis ternak ya itu dalam apa namanya itu kondisi tidak normal gitu ya. Berada dalam kondisi tidak normal berarti dia ya lawan kata dari sehat ini adalah sakit gitu ya. Nah, kemudian apa itu penyakit? Ya, penyakit ya kondisi di mana ya apa namanya itu psikis, biologis ya, kemudian psikologis itu berada dalam kondisi normal yang dapat menyebabkan turunnya produksi ya. Dalam hal ini ya, kita membicarakan ternak perah ya otomatis kita membicarakan terkait dengan produksi susu gitu ya, produksi susu ternak perah. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsip dasar dari manajemen kesehatan ternak perah itu ya secara apa bisa dirumuskan seperti ini gitu ya. Jadi jumlah penyebabnya ya kemudian virulensi penyebabnya ya dikalikan kondisi stres dibagi daya tahan tubuh. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada penyebab ya beberapa hal yang menyebabkan penyakit itu. Jumlah penyakit ada berapa dia jumlah penyakitnya. Kemudian ya, sifatnya bagaimana? Sifatnya virulensi misalkan ya. Virulensi atau disebabkan oleh bakteri atau yeast ya atau bahasa lainnya kapang ya yang menyebabkan produksi turun dan menyebabkan ternak itu ya tidak sehat ya artinya sakit gitu. Nah, kemudian apa namanya itu bila ditinjau dari beberapa aspek misalkan di aspek istilahnya kondisi apa namanya itu kondisi tubuh atau tingkat stres yang dimana penyebabnya ini itu ya bisa disebabkan oleh lingkungan ya kemudian ada kondisi psikologis ya faktor gizi dan sebagainya. Contohnya begini ya bila ternak perah ini berada dalam kondisi yang istilahnya tidak ideal itu kan. Tidak ideal itu artinya terlalu panas dan terlalu dingin. Kalau bahasa peternakannya itu kena cekaman panas dan terkena cekaman dingin gitu ya. Kalau terkena cekaman dingin berarti dia bila kekurangan energi atau istilahnya asupan energi, ya maka otomatis dia akan ya produksi susunya rendah gitu. Sebaliknya juga ya sama halnya juga bila terjadi misalkan terkena cekaman panas katakan itu terkena cekaman panas itu ya ternaknya stres gitu ya stres dan ya ketika sudah stres ya artinya dia secara psikologis ya dia turun produksinya begitu ya. Nah, oleh sebab itu maka ya bagaimana menjaga kondisi ternak ya agar tidak stres gitu ya harus dikontrol mulai dari lingkungannya kemudian ya psikologisnya kemudian gizi pakan yang diberikan itu juga harus memenuhi standar-standar yang apa namanya itu yang ideal gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem pertahanan tubuh. Ya, di sini kita membicarakan terkait dengan apa namanya itu pertahanan tubuh pada ternak itu. Ya secara umum pada manusia sama gitu ya. Kalau pada manusia itu sama sebenarnya ya ada yang pasif dan ada yang aktif gitu sistem imun ini ya. Jadi pertama kalau yang pasif ini dia si ternak itu mendapatkan apa namanya itu pertahanan ya dari
kolostrum, susu kolostrum. Sama halnya juga pada manusia gitu ya. Pada manusia dia kita sama-sama tahu ya bahwa kolostrum ini kan dia terdapat kandungan yang bersifat imunomodulator ya gitu ya. Jadi yang memberikan ya kekebalan tubuh pada individu. Nah, yang sifatnya dia jangka panjang gitu ya. Jangka panjang selama ya individu tersebut itu ya hidup gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya yang melalui vaksin gitu ya, melalui vaksin ya. Nah, jadi ini bekerja ya kan yang sistem pertahanan tubuh pasif ini dia bekerja apabila ya kondisi sistem imunnya ternak ya sistem imunnya individu itu menurun, maka ini bekerja gitu ya, maka ini bekerja ya. Kemudian kemudian juga ada sistem pertahanan tubuh yang aktif gitu. Yang aktif di sini bagaimana? Yang aktif di sini dia melalui sistem imun tambahan yang sifatnya itu bereaksi dengan cepat gitu. Ya, contoh misalkan pemberian ya imunoglobulin katakan ya, imunoglobulin yang sifatnya cepat dia. Tetapi bila pertahanan tubuh si ternak tadi itu kembali, maka ini inaktif gitu ya. Cepat menghilang gitu ya, cepat menghilang gitu ya. Nah, jadi itu ya perbedaan antara yang pasif dengan yang aktif. Kalau yang aktif ini sifatnya berkelanjutan, sedangkan yang aktif di sini dia sifatnya sementara. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita melihat bahwa penyebab penyakit itu ya selain yang tadi itu disebabkan oleh yang non organis ya non organism, ada yang organisme dan ada yang non-organisme. Yang non-organisme itu ya contoh misalkan ya selain ya disebabkan oleh selain selain mikroorganisme. Ya, contohnya misalkan pada pakan, ya pemberian pakan. Ya, pemberian pakan misalkan pakan diambil pagi-pagi hari ya dengan kondisi basah, rumput basah, maka akan menyebabkan ya kembung atau milk fever dan sebagainya ya. Kemudian kalau misalkan zat pakannya tadi itu ya pada zat pakan tertentu itu mengandung zat anti nutrisi misalkan itu seperti tanin, kemudian ada zat-zat lain yang bisa menyebabkan si ternak itu keracunan ya. Nah, kemudian disebabkan oleh organisme ini ada yang makro, ada yang mikro. Yang mikro ini ya jenisnya ya tergolong dari ini ya tergolong dari bakteri, virus, jamur gitu ya. Kemudian yang bersifat makro ini yang sifatnya parasit gitu. Jadi ini penyebab penyakit, ada yang organisme dan ada yang non organisme itu. Nah, sekarang kita berbicara masalah gejala ya, gejala pada ternak itu. Ada banyak sebenarnya gejala-gejala yang bisa dideteksi sebenarnya ya. Yang bisa dideteksi secara kasat mata. Itu misalkan kalau misalkan gangguan kondisi badan ya. Ya. Jadi kondisi badan hewan yang sakit ya secara umum ya secara umum menyebabkan misalkan badannya sakit nih ya pasti dia akan berpengaruh terhadap berat badan ya, kemudian ya selain produksi yang menurun ya berat badannya juga menurun gitu ya alias kurus. Nah, kemudian ada perubahan temperamen ya di ternak itu sering
ternak perah itu sering mengaum, ya, atau ya istilahnya ngamuk dan sebagainya ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa diduga, ya kan, bahwa untuk istilahnya berkaitan dengan gejala-gejala si ternak ini bila berada dalam kondisi tidak sehat. Nah, termasuk pada perubahan kulit di sini ya, perubahan kulit itu. Kalau ternak yang sehat itu dia bulunya itu dia halus ya kan, kemudian mengkilat ya. Ya, istilahnya memancarkan cahaya juga gitu ya. Warnanya itu ya cerah begitu ya. Kalau kondisi sakit sama seperti manusia lah, ya kan? Pada manusia itu kan pucat ya kalau sakit gitu. Kemudian panas tubuh di sini ya, panas tubuh di sini kalau dia berada dalam kondisi sehat dan normal, berarti suhu tubuhnya si sapi ya, ternak perah ini ya, 38 sampai 39 ini. Kalau pada manusia ini sudah sangat panas di sini ya. Ya. Kemudian juga ada perubahan nafsu makan di sini ya. Ya, pasti yang namanya sakit itu nafsu makannya menurun dan berat badannya menurun, begitu. Ya. Kemudian juga ada perubahan pada lambung penampung atau rumen di sini ya. Jadi di rumen di situ penampung makanan ini eh, istilahnya ya kalau pada manusia itu dia gelegean ya, kembung gitu ya. Kemudian ya mual lah ya, mual, pengen muntah dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi di mana lambungnya ya mengalami perubahan gitu ya. Nah, kalau pada ternak perah di sini kita bisa baca ya, pada hewan ternak perah ya gerak lambung dapat terasa ya 3 kali dalam 2 menit ya. Ya bila geraknya lebih cepat ya atau berkurang ya atau tidak sama sekali, kadang-kadang lambung menampung itu dapat kembung, perutnya lebih menonjol dan sebagainya. Itu artinya ya ketika perutnya kembung ya, ya kembung, ya, kemudian ya istilahnya perutnya itu buncit lah ya, perutnya itu membesar itu, artinya dia dipenuhi oleh gas gitu. Nah, kemudian kotoran ini kotoran yang kotorannya abnormal ya. Apa tanda-tandanya ya encer gitu ya. Tanda-tandanya encer ya istilahnya eh ya agak berlendir juga begitu. Itu kondisi fesesnya sakit ya. Kondisi ternak itu sakit ya. Dilihat dari fesesnya gitu. Ya pada ternak yang lain misalkan pada ayam itu ya kotorannya kan bisa dilihat juga gitu ya. Nah, kemudian ada ini ya, buang air seninya juga ya, buang urinnya ya, urinnya yaitu ya buang urinnya 5 sampai 7 kali sebanyak 6 sampai 12 liter bila kondisi sehat gitu ya. Bila tidak sehat ya kurang ya, minumnya berkurang ya, maka otomatis yang dibuang pun sama berkurang. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala yang menyebabkan ternak apa yang bisa menjadi indikasi bahwa ternak itu sakit gitu. Nah, oleh sebab itu dengan berbagai gejala-gejala tadi itu, baik yang disebabkan oleh penyebabnya yang bermacam-macam tadi itu, ada yang penyebabnya pakan ya atau organisme dan non organisme, atau di perubahan lingkungan ya kan, ya perubahan zat gizi makanan yang diberikan dan lain sebagainya itu, ya maka otomatis si ternak
berada dalam kondisi yang tidak normal, ya, berdasarkan gejala-gejala tadi itu. Nah, sekarang kita membicarakan lebih lanjut lagi kepada yang disebabkan oleh organisme di sini. Yang disebabkan oleh organisme itu ya sanitasi ini menjadi penting gitu ya. Sanitasi menjadi penting. Nah, yang disanitasi apanya? Yang disanitasi itu ya contoh misalkan tempat eh, apa namanya itu penampungan air susunya, kemudian eh, pompa air susunya atau mesin perah ya, mesin pemerah milking mesin ya. Dan itu juga harus disanitasi. Tempat pemerahannya juga harus disanitasi. Kemudian apa namanya itu kandangnya, letternya ya, lantainya itu loh, lantainya juga harus sering-sering dibersihkan gitu. Nah, kalau lantai lantai letter di kandang itu ya, letter itu apakah harus diberi desinfektan? Ya seperlunya ya. Dan tergantung pula bila kotoran sapi perah tadi itu mau dijadikan sebagai apa namanya itu gas bio katakan itu, maka ini tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti hasilnya tidak maksimal. Mikroorganisme yang ada di kotoran itu ya berkurang. Ya, bahkan bisa jadi banyak yang mati kan begitu. Itu oleh sebab itu eh, hal-hal yang penting saja, hal-hal yang perlu saja ya yang diberi desinfektan. Ya. Nah, kemudian membatasi ya penularan penyakit. Jadi, ya misalkan ada gejala pada ternak tertentu, misalkan pada satu individu, maka segera disingkirkan, segera disendirikan agar tidak menular pada penyakit yang lain, pada ternak yang lain. Kemudian membatasi keluar masuknya ini orang ya ke dalam kandang. Jadi gini ya, ketika orang apa namanya itu pada kandang itu jangan terlalu banyak orang yang keluar masuk dalam kandang. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang masuk ke dalam kandang itu membawa virus, bakteri, bahkan kapang dari luar ya yang dibawa ke dalam kandang yang dapat ketika ada mikroorganisme tadi itu yang dibawa oleh manusia ke dalam kandang ya dengan keluar masuknya manusia ya maka ya ternak menjadi sakit seperti itu. Nah, oleh sebab itu apa namanya eh, orang yang anak kandang yang masuk ya anak kandang itu juga perlu untuk disanitasi gitu ya. Jadi stafnya ini ya staf atau karyawan ini perlu disediakan pakaian khusus ya pakaian khusus untuk masuk ke dalam kandang. Pertama misalkan yang disanitasi itu apa? Yang diberi desinfektan. Ya, desinfektan yang digunakan ini tidak harus alkohol 100% atau 70% ya kan? Ya, tidak harus ya menggunakan desinfektan yang lain ya seperti sabun ya dan yang lainnya ya. Itu disemprotkan kepada pada bagian istilahnya pada utamanya yang menyentuh secara langsung itu kan tangan ya tangan kaki ya baju bagaimana sesuai kebutuhan begitu ya idealnya itu disemprot secara keseluruhan itu ya untuk mengantisipasi agar mikroorganisme itu ya mati dan tidak terbawa ke dalam kandang seperti itu. Nah kemudian apa namanya itu ini pada ternak ya dengan indikasi penyakit tertentu ya dibakar, dikubur ya. Ya. Karena ada penyakit menular di situ. Ya. Jadi di situ.
Nah, ini sesuai dengan indikasi ya, penanganan model ini sesuai dengan indikasi atau gejala pada ternak itu. Nah, kemudian juga eh, ya mengeluarkan ternak yang sakit ini sama dengan yang tadi, yang poin yang tadi gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini misal ya pada kandang apa namanya itu, si peternak ini membeli ternak baru nih ya, mendatangkan ternak yang baru. Ya, maka harus dilakukan ya karantina terlebih dahulu sebelum dicampur dengan ternak yang lain. Ya, dikarantina terlebih dahulu begitu. Agar apa? Ya, agar ya benar-benar dipastikan bahwa ternak ini tidak membawa penyakit seperti itu. Nah, karantinanya bagaimana? Ya disendirikan. Misalkan ternak yang didatangkan, ternak yang baru yang didatangkan ini ada 100 ekor dan di kandang itu ada 10.000 ekor. Itu 10.000 ekor agar aman. Ternak yang 100 ini ditempatkan pada kandang tersendiri. Ya, ditempatkan pada kandang tersendiri yang jauh dari yang 10.000 tadi itu. Ya, kalau misalkan salah satu dari yang 100 ini membawa penyakit kepada yang 10 membawa penyakit kemudian langsung dicampur kepada 10.000, otomatis ini kerugiannya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, antisipasi ya kan, penanganan antisipatif apa namanya itu, ternak yang baru ini harus dikarantina terlebih dahulu. Berapa masa karantinanya? Ya, masa karantina itu 14 hari. Itu sesuai dengan eh, ya umum protokol kesehatan sama dengan COVID-19 ini, yaitu 14 hari. Ya. Prediksinya bagaimana? Prediksinya apa namanya itu, virus yang dibawa oleh ternak, kemudian bakteri dan sebagainya itu dia apa namanya mati ya. Nah, kemudian ya kandang juga harus ya dibersihkan ini ya, kering nyaman ya. Nah, jadi kita memastikan bahwa tempatnya ternak ini ya aman, nyaman gitu ya. Kalau ternaknya nyaman, otomatis ya, produksi ya dan reproduksinya juga ya berjalan sesuai dengan harapan. Cek ternak yang sakit dalam kandang, periksa dan diberi pengobatan bila perlu, tolak sesuai dengan kontrak pembelian gitu ya. Nah, ini harus benar-benar dipastikan. Kemudian beri pakan starter bila pedet ini ya, untuk pedet ya. Kemudian beri nama identitas. Nah, ini dia. Ini yang penting juga, pemberian nomor atau identitas pada ternak itu ya. Pemberian identitas ini sebenarnya memudahkan peternak ya, memudahkan anak kandang di dalam pelacakan bila dia sakit gitu ya. Bila terindikasi sakit, maka dia langsung dia berada pada kandang berapa, kemudian dengan kode-kode tertentu gitu ya, dan nomor berapa begitu. Jadi biar cepat pelacakannya dan penanganannya juga cepat begitu. Kemudian pemberian obat cacing, kemudian vaksinasi di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah protokol-protokol untuk apa namanya itu, untuk karantina ya. Ya. Nah, amati kondisi ternak ya 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian lakukan pencatatan terhadap pengobatan yang diberikan gitu ya. Kemudian pemberian pakan konsentrat dengan kualitas bagus ya. Pemberian vaksinasi booster setelah 14 hari. Ini ya, setelah 14 hari. Itu. Pemberian konsentrat starter secara rutin. Jadi ini adalah apa namanya itu, penanganan-penanganan di dalam proses karantina. Itu.
Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa penyakit yang umum pada sapi perah di sini ya, umum pada sapi perah. Mulai dari pencernaan, kulit, reproduksi di sini. Ini beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bahas secara lebih rinci. Nah, sekarang kita masuk kepada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan mungkin tadi ya di depan sudah di apa namanya itu sudah disinggung ya, gangguan pencernaan. Ya, termasuk ya salah satu gejalanya itu kotoran encer, itu salah satu gejala dari gangguan pencernaan ini. Nah, sekarang kita lanjut ya, rumen syarat ya atau konstipasi ya, dalam bahasa kita itu sembelit gitu ya. Nah, penyebabnya apa ya kan? Ya, penyebabnya ini perubahan zat pakan yang diberikan atau kualitas pakan yang diberikan ya. Makanya di sini kita menyarankan atau disarankan ya, sebenarnya disarankan pakan, sumber pakan itu tetap ya, kualitas pakan itu tetap diberikan. Nah, tetapi kondisi-kondisi yang memaksa misalkan ya seperti tadi ya, didatangkan dari apa? Dari eh, apa namanya, dengan membeli tadi ya, mendatangkan ternak yang baru tadi itu misalkan berada di lingkungan dingin, dipindah ke lingkungan panas gitu, otomatis kan dia zat pakannya juga berubah, kondisi lingkungannya berubah dan sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi yang memaksa eh, si ternak berada pada lingkungan dan harus beradaptasi pada lingkungan yang baru begitu. Nah, bila ini adalah perubahan pakan yang mendadak misalkan ya, perubahan pakan yang mendadak dengan adanya apa namanya itu perpindahan tadi itu. Kemudian lanjut lagi kepada serat pakan juga ya. Serat pakannya kurang atau rendah misalkan itu, atau tinggi misalkan itu. Ya, itu berpengaruh. Kurangnya minum, ya, kelelahan, ya. Ini ya gejala-gejala umum ya, penyebab-penyebab umum yang sering terjadi juga gitu. Nah, kemudian dari beberapa penyebab tadi itu ya ada gejalanya. Gejalanya bagaimana? Ya sapi ambruk, ya perutnya membesar gitu kan. Ya, hipersalivasi misalkan itu. Jadi saliva yang dihasilkan itu tinggi ya, hipersalivasi berlebihan ya. Kemudian dehidrasi ya. Ini adalah gejala-gejala ya dari beberapa penyebab yang ada gitu ya. Nah, terapinya bagaimana? Misal ya, apa namanya itu eh ya sapi ambruk misalkan ya, perut membesar, hiposalivasi dan sebagainya. Ya, terapinya ya dengan diberikan purgativa ini. Ya mengandung ya magnesium sulfat. Mereknya tidak harus ini ya. Ya. Atau intinya yang mengandung magnesium sulfat ini. Itu ya, mengandung magnesium itu diberikan kepada ternak yang mengalami gejala seperti ini. Kemudian diberikan pakan hijauan dan air minum yang baik, gitu ya. Nah, ini peternak di tingkat desa, ya di tingkat desa itu eh, pada ternak yang mengalami gejala semacam ini atau ya termasuk pada ternak yang didatangkan eh, apa yang baru datang ya, yang baru dibeli katakan itu ya, yang baru dibeli itu biasanya dikasih ini ya, ya dalam bahasa Jawanya itu empon-empon ya.
Jadi diberi kencur, diberi jahe, garam, gula, ya, terus ya gula merah, gitu ya, gula merah, ya, ya untuk sebenarnya untuk ketahanan tubuhnya si ternak itu, gitu ya. Nah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme. Contohnya apa? Ini milk fever, ketosis, ya. Jadi milk fever di sini atau bahasa lainnya itu demam susu, gitu ya. Ya, ini adalah akibatnya ini, ya, hipokalsemia pada sapi perah yang produksi susunya tinggi, ya, di atas 20 liter gitu. Nah, kemudian apa namanya itu, kalau di kita ya, di Indonesia ya, yang mencapai produksi susu ya lebih dari 20 liter ini ya sangat jarang, ya, sangat jarang. Adanya sih ada, tapi jarang, ya. Biasanya itu di bawah 20 liter, ya. Ada juga yang apa namanya itu ya, kalau di rata-rata ya 7 sampai 10 liter lah kalau di kita itu. Yang mencapai di atas 20 liter itu jarang. Nah, kemudian juga ini ya, kita lanjutkan apa namanya itu milk fever ya. Ya, serum darah ya normal. Kadar kalsiumnya 10 sampai 100 ya mikrogram ini. Sedangkan dalam keadaan sakit ya defisien ya bisa terjadi di bawah 50 ini ya. Nah, kemudian gejala klinis ya milk fever terbagi dalam 3 tahap di sini, ya. Gejala tidak menciri, ya, tidak ada tanda-tandanya ini, gitu ya. Ya, tidak bisa buang air kecil, ya. Istilahnya gejala tidak menciri, ya, yaitu tidak buang air kecil dan air besar, gitu ya. Badannya gemetar, ya, gemetar pada otot muka dan kaki, gitu ya. Jadi bahasa kita itu apa ya? Ya, gemeteran lah ya. Gemeteran, ternaknya gemeteran. Gitu. Nah, kemudian dalam keadaan ya begini maka sapi berjalan menjadi ya tidak terkontrol. Ya terseok-seok bahasa kita ya. Kemudian diberi injeksi intravena ya 50 sampai 100 ini sebenarnya ya. Ya kalsium ini. Kalsium boroglukoronat ya, glukoronat 20 sampai 39 sampai 39%. Nah, pemberian ini sebenarnya berhitungannya ya mempertimbangkan dengan kondisi berat badan ternak, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya itu faktor ya predisposisi ya. Jadi bertambahnya tua memangnya bertambah tuanya ya si ternak tadi itu. Ya, kemudian herediter. Ya sapi produksi susu tinggi, ya kemauan makan sapi. Gejala klinis ini, ya sekarang kita gejala ini faktornya ini gejala klinisnya nafsu makan menurun, turun suhu tubuh, leher berlipat, ya pupil tidak. Pengobatannya gimana? Ya disuntikkan ini kalsium ini ya. Kalsium sebanyak berapa? 50 sampai 100 mili itu pada sapi. Nah, sekarang kita lanjut kepada pencegahannya.
Jadi ya bila ternak perah tadi itu berproduksi susu tinggi, ya bila tidak di itu produksi susunya tinggi gitu ya, maka harus diimbangi dengan kualitas pakan yang mengandung kalsium yang baik gitu ya. Nah, bila bila pada manusia itu gini ya. Pada manusia itu kan ada yang namanya booster ya, istilahnya pemacu produksi susu itu ya, pemacu produksi susu. Ya, yang biasanya itu menghasilkan ya 5 liter katakan itu ya. Itu bisa sampai mencapai 2 kali lipatnya gitu ya, 2 kali lipatnya gitu. Nah, otomatis nanti ya harus dikontrol terkait dengan kualitas pakan yang diberikan ya, termasuk yang mengandung pakan yang mengandung kalsium ini itu. Nah, pada manusia sama sebenarnya, bila produksi susunya tinggi itu ya harus banyak mengkonsumsi zat makanan yang mengandung ya kalsium yang tinggi pula begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada proses pencegahannya. Jadi 30 hari menjelang kelahiran ya, kalsium diturunkan. Itu setelah melahirkan ya kalsium ditingkatkan lagi. Itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada ketosis ya. Ketosis atau asetonemia yang disebabkan oleh apa? Keton ya. Jadi suatu keadaan yang ditandai dengan tingginya konsentrasi benda-benda keton ya. Ya seperti ini ya. Stereoasetat ya. Ya beta hidroksibutirat ya dan aseton dalam darah ya. Dan rendahnya konsentrasi glukosa dalam cairan tubuh ya. Ketosis ini terjadi sebagai akibat gangguan metabolisme ya, penggunaan lipid dalam tubuh itu ya. Jadi itu ya keton. Nah, terjadinya bola tenis pada lambung ya. Pembentukan bola tenis yang menyumbat omasum ya diakibatkan karena kesalahan proses pencernaan. Ya, jika jumlah hijauan yang diberikan itu kepada sapi sangat kurang, ya di sini kurang, ya istilahnya seratnya itu kurang, ya, ya misalkan yang dibutuhkan itu 50%, ya, sedangkan yang diberikan itu hanya 25%, ya otomatis ya jumlah saliva yang disekresikan itu sedikit, gitu ya. Jadi gitu. Nah, karena kan saliva ini kan dia membantu di dalam proses pencernaan, gitu. Dalam proses pencernaan. Nah, kemudian sehingga akan menimbulkan macam gangguan pencernaan dan rusaknya alat pencernaan baik yang ringan maupun yang berat. Gitu. Karena kekurangan pelumas ini. Itu. Jadi ususnya dipaksa untuk makan ya. Untuk mencerna zat pakan dalam artian yang kasar gitu ya. Nah, sementara pelumasnya berkurang, maka dia ya terjadi iritasi gitu ya pada ususnya. Ya, bila terjadi iritasi ya ini yang bahaya juga gitu ya. Si ternak mengalami sakit gitu ya. Termasuk salah satunya ini yang menyebabkan ketosis ini. Nah, kemudian berkurangnya cairan dalam ini sama ya tadi itu. Kemudian lebih-lebih di dalam memasuk fraksi makanan terutama serat, ya rumput, ya akan menggumpal dan mengeras gitu ya. Nah, sampai pada suatu hari gumpalan serat rumput ini besarnya ya sama dengan bola tenis yang berakibat ya jadi ya kurangnya pelumasnya tadi itu ya di dalam omasum ya di dalam omasum itu
ternak hanya apa istilahnya rumputnya itu ya hanya digulung-gulung saja di situ ya. Ya, dan ya membesar begitu. Ya sampai membentuk bola tenis ini. Nah, oleh sebab itu pemberian hijauan itu harus mempertimbangkan berat badan ternak ya, berat badan sapi perah. Misalkan berat badannya 1 ton ya, jangan hanya dikasih 1 kilo rumput begitu ya. Ya penghitungannya itu ya di dasar ternak perah dulu ya sudah diberikan ya, tinggal diulang kembali. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada ini yang apa namanya itu kembung ya, kembung plot ini. Kembung atau plot ya. Ya, kembung pada sapi sering terjadi pada usia pedet di sini. Nah, penyebabnya apa? Ya, ini gas ya, gas. Ya. Yang sebagaimana tadi sudah disinggung di depan itu ya, bahwa rumput yang masih basah tidak boleh langsung diberikan kepada sapi perah, itu akan menyebabkan ini ya. Nah, cara penanganannya kalau di tingkat desa itu ya dibolongin itunya, apa dibolongin, bisa jadi perutnya itu ditusuk dengan menggunakan jarum yang berlubang ya, jarum untuk mengeluarkan anginnya ya, atau ya menggunakan apa namanya itu semacam selang ya yang ditusukkan ke dalam anusnya gitu untuk mengeluarkan gasnya ini tadi. Nah, jadi obat-obatan kembung sudah banyak dijual dan beredar ya, sudah banyak ya. Nah, ini juga ya, bila tidak misalkan jauh dari tempat pembelian obat ya, kita apa istilahnya toko obat ternak ya, untuk menangani kasus kembung ini ya, biasanya ternak itu diminumin Sprite gitu ya, Sprite untuk bisa gelegen sebenarnya itu apa bahasanya, bahasa gelegen, bisa berdahak ya, atau apa ya, oh gitu ya, bisa bisa bunyi seperti itu ya, bahasa Jawanya itu gelegen. Nah, alternatif terakhir sebenarnya itu membolongi. Yang membolongin tadi itu ya alternatif terakhir. Nah, ini penyebabnya pemberian leguminosa berlebihan ya. Tanaman masih muda ya, tanaman muda kan kandungan airnya kan masih sangat tinggi gitu ya. Ya biji-bijian halus ya, konsentrat berlebihan juga. Ini dapat menyebabkan tadi itu kembungnya. Rumput yang dipupuk urea dengan kondisi tanahnya jelek gitu ya. Nah, gejala klinisnya ternak gelisah, ya sulit bernafas ya. Ya, perut sebelah kiri membesar, ya bunyi dem gitu ya. Jadi ditepuk aja di situ perutnya itu, apa lambungnya ya, ditepuk-tepuk gitu. Bila ia berbunyi semacam kendang gitu, berarti dia gasnya besar banyak gitu ya. Nah, pengobatannya gimana ya? Broomstick terapi yang meningkatkan air liur, pemberian obat, diolesi minyak goreng, ya, minyak kayu putih, ya, minyak asiri, ya, ditambah air hangat. Gitu. Diberikan secara apa ya? Secara oral gitu ya. Jadi diminumkan aja. Nah, kemudian ini ada diare. Diare ini disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri baik itu Salmonella, Clostridium, E. coli ini
biasanya ada pada pakan ini. Gejalanya gimana? Encer, tinjanya itu encer, fesesnya itu encer. Itu. Bila terjadi pembuangan secara terus-menerus, ya, maka bisa menyebabkan dehidrasi. Ya. Ternaknya lemah. Dan bisa menyebabkan, kalau udah akut itu bisa menyebabkan kematian ini. Ya, kemudian terapisnya gimana? Ya, disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, penggantian cairan tubuh ya dengan pemberian antibiotik ini, pemberian vitamin ya untuk ya menyuplai sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada ya cacingan di sini. Ya, gejalanya gimana? Lemah kurus, makannya banyak ya, tapi dia lemah kurus gitu ya. Pertumbuhannya lambat gitu ya. Terapinya gimana? Pemberian obat cacing. Ya, ya. Albendazole ya, atau piperazine. Nah, jadi yang namanya cacingan ini ya bisa jadi sanitasinya atau kebersihan pada pakan, ya, tempat minumnya, kandangnya, dan lingkungan lainnya. Jadi gitu ya, cacingan. Ya, jadi diberikan obat cacing ya secara berkala. Nah, kemudian ada gangguan pada kulit. Mungkin teman-teman pernah melihat yang modelnya seperti ini. Ya, ini cacing. Ya, penyebabnya cacing. Ya, Stephanofilaria sp. Ya. Nah, terapinya gimana? Salep. Ya, diberikan salep. Ivermectin. Ya, injeksi atau salep. Gusanek. Ya, ini merek-merek terkenal ini. Ya. Nah, kemudian ya Gusanek pemberantasan talat ini juga ya insektisida ya. Kemudian miasis atau borok, ya. Chrysomia beziana ya. Nah, ini gejalanya ya, terapisnya ini bersihkan luka dengan antiseptik ya. Injeksi antibiotik terakhir. Ya, skabies ini ya, kayak begini ini skabies ini. Ya, ini Sarcoptes sp. Jadi ini gatel ya, sama sebenarnya pada manusia juga sama skabies itu. Ya, jadi gatel. Itu. Ini penyebabnya kapang ini nih. Itu ya, terapisnya bagaimana? Ya ivermectin. Ya dikasih aja. Ya. Nah, ini harus sering-sering dibersihkan. Artinya dijaga kebersihannya. Nah, ini ada gangguan reproduksi ya, gangguan reproduksi. Yang sering itu bukan sering ya. Ada prolapsus uteri. Jadi uterusnya itu keluar ya. Iya pasti ini gelisah ya. Penyebabnya dulu. Ya. Tingginya estrogen. Ya, tekanan intraabdominal ya saat berbaring atau dan bisa juga disebabkan oleh faktor genetik di sini. Ya, ya sapinya ya tidak tenang otomatis ya. Terapinya sekarang ya. Jadi ditempatkan di kandang dengan kemiringan 5-15 cm lebih tinggi di bagian belakangnya
Jadi artinya agak ini ya, agak ya rendah ke depan ya. Ya seperti jalan menurun ya. Ya, uterusnya dibersihkan. Reposisi ya ke dalam saluran reproduksi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan ya. Kemudian juga ada distokia ya. Sulit lahir di sini. Lahir. Ya, penyebabnya apa? Ya ini, trauma bisa jadi, genetik ya bisa jadi ya. Misal genetik ini yang seringnya itu gini. Sapi limusin dikawinkan atau menggunakan sperma sapi limusin di apa untuk sapi itu sapi lokal. Sapi limusin itu kalau yang breednya pure, yang pure breed itu kan besar gitu ya. Besar, sementara sapi lokal ya, sapi yang ada di kita di Indonesia ini kan dia kecil. Contohnya sapi Madura lah ya. Maka dia akan ya terjadi yang namanya distokia ini, sulit lahirnya. Kenapa? Ya ini anaknya ini gede itu, sementara jalan lahirnya itu ya kecil. Ya itu genetik ya. Kemudian ada faktor gizinya yang diberikan itu bagus gitu ya, dengan bergizi tinggi, akhirnya pertumbuhannya besar gitu ya, sehingga dapat menyebabkan penyakit distokia ini. Nah, penanganannya bagaimana? Ya bisa jadi ya itu eh, ditarik begini ini ya, ditarik gitu. Jadi ada yang mengambil nih ke dalam itu. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam dulu baru diambil. Itu jadi. Nah, cara pengambilannya ini sesuai dengan istilahnya apa ya? Ya, tanda-tanda apa ya bahasanya itu, bila ternaknya ini ngeden baru ditarik begitu. Jadi jangan tarik paksa, itu sobek gitu ya. Sobek kalau ditarik paksa itu. Jadi bila si ternak ini menekan ya, maka ini ditarik. Bila ternak ini tidak menekan, ini di pokoknya diikutkan gitu ya. Dilepas dulu tarikannya. Itu. Ya. Itu penanganan yang distokia. Nah, kemudian ada retensi plasenta di sini ya. Terjadi setelah melahirkan. Banyak terjadi pada sapi perah plasenta anak, ia tetap bertahan menempel pada plasenta induk. Nah, ini susah juga ini ya. Ya. Nah, birahi kembali setelah kelahiran akan diperpanjang. Ya. Jadi penyebab retensi plasenta tadi itu ini akibatnya. Ya. Infeksi uterus selama kebuntingan, kurang kontraksi, ya, uterus setelah pada dilahirkan. Ya, pakan berlebihan energi pada sapi bunting tua. Ya. Gejala klinisnya gimana? Sebagian selaput janin menggantung keluar dari vulva 12 jam atau lebih setelah kelahiran normal atau abortus atau distokia. Nah, kadang-kadang juga selaput fetus tidak keluar, tetap bertahan dalam uterus. Gitu. Nah, penanganannya gimana? Bisa dilakukan 24 sampai 36 jam setelah melahirkan. Sesudah 48 jam sulit gitu ya. Karena uterus sudah menutup di sini. Kemudian pengupasan plasenta anak dari plasenta induk sebelumnya di anestesi, suntik hormon ya. Nah, kemudian ada juga ya keguguran.
brucellosis di sini. Ini adalah hal-hal ya dan gejala klinis, ya, penyebabnya, gejalanya dan penanganannya. Ya. Jadi itu ini lanjut kepada pengambilan sampel darah, ya. Mengambil sampel darah bisa melalui di dekat lehernya, bisa di di pangkal ekor, ya, pengambilan sampel darah ini. Dan jangan lupa setelah diambil sampel darahnya itu dicatat, ya. Kalau nggak dicatat ini susah nanti mendeteksinya, ya. Dalam proses analisa susah. Nah, kemudian penyimpanan tabung darah di sini, ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada penyakit antraks. Antraks ini dia penyebabnya itu adalah Bacillus anthracis di sini, ya. Pendarahan subkutan dan subserosa, bengkak limfa. Nah, antraks ini termasuk penyakit yang sifatnya zoonosis, menular dia, ya. Nah, kemudian nah ini ya penyebabnya Brucellosis anthracis ini. Ya. Di mana Bacillus anthracis ini dia berspora, memiliki batang, susunan tunggal atau berantai. Termasuk bakteri, ya, yang dalam gram positif. Gitu ya. Nah, ini dia, ya. Virus ini, ya, dia bisa bertahan puluhan tahun di tanah, gitu ya. Jadi luar biasa. Makanya nanti bila ada ternak, ya, ternak yang katakanlah ternak ini mati, katakan itu, ya. Maka harus dilarang diotopsi, ya, bangkai cepat busuk dan menggembung, ya. Nah, cara penanganannya tadi bila mati di sini, ya harus dikubur, ya. Dikubur, kemudian dikasih ini, ya, dikasih kapur di atasnya itu. Dan nguburnya itu ya sebagaimana manusia, ya, dikubur dengan kedalaman 2 meter. Gitu. Karena dia antraks ini termasuk nah ini dibakar, dikubur 2 meter, tetap tutup dengan kapur. Kulit dan bulu dimusnahkan, semuanya itu dimusnahkan di sini, ya. Karena apa diperlakukan semacam ini? Karena antraks ini dia bisa termasuk penyakit yang menular, itu zoonosis dia, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang sering terjadi juga adalah penyakit mastitis pada ternak. Jadi ambingnya ini luar biasa, memar gitu ya. Nah, mastitis di sini misalkan dalam satu tangki ini kemudian ada satu produksi susu, ya, hasil produksi susu, ya, katakan satu liter saja, gitu ya, sudah dicampur ke dalam tangki ini, maka otomatis ini sebanyak tangki ini dia harus dibuang, tidak layak untuk dikonsumsi, gitu. Nah, itu berbahayanya. Nah, harus jenih di dalam memastikan bahwa ternak ini dia tidak
tidak sedang sakit mastitis begitu. Nah, biasanya susunya itu amis gitu ya. Amis, susunya itu amis. Itu kemudian bercampur warnanya ya, warnanya itu agak kemerahan gitu ya. Bahkan bisa mendekati warna pink gitu. Nah, peradangan kelenjar susu yang diakibatkan oleh luka dan kerusakan jaringan di ambing, gitu ya, di ambing. Ditandai oleh apa ini? Ya kemerahan, ya. Jadi gitu. Nah, ini misalkan warna ambingnya sudah memerah begini. Ini sudah parah ya, sudah parah. Itu sudah parah banget ya. Baik, pada pertemuan pada kesempatan kali ini kita akhiri dulu ya perjumpaan kita. Kita lanjutkan diskusi kita di WA Group ya, di WA Group. Misalkan nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, jadi konfirmasi saja lewat lewat grup, atau bisa juga uh, lewat di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu kita sampai kepada pembahasan mastitis ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Baik, itu dulu ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.